Sulawesi Selatan tidak pernah terlepas dari goresan tinta sejarah penting peta pelabuhan dunia. Dahulu, kapal-kapal dagang selalu ramai hilir mudik untuk membawa rempah. Maka tak heran, kekayaan rempah kemudian mewarnai cita rasa khas dalam setiap masakan masyarakat Sulawesi Selatan. Salah satunya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atau biasa disebut Kabupaten Pangkep. Selain dikenal sebagai kota bandeng, daerah ini memiliki kuliner legendaris yang memanjakan lidah, sop saudara. Sop saudara sudah melewati lebih dari 5 dekade dalam sejarah dan khasanah kuliner di Kabupaten Pangkep. Hingga akhirnya, hidangan ini diakui sebagai bagian dari budaya daerah, mulai dari pengusulan, verifikasi, persidangan, hingga penetapan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Haji Fadlizon, SS, MSc. Jika berbicara tentang proses penetapan hukum, Pak Sinetrio, sebenarnya apa saja sih kebijakan hukum utama yang mengatur penetapan WBTBI di tingkat nasional dan juga wilayah? Terima kasih. Jadi memang kalau untuk warisan budaya tak benda Indonesia, dalam hal ini adalah acuan kami adalah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana maksud dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini sebenarnya adalah ada dua cara pandang. Bagaimana cara pandang ke dalam adalah tentang ketahanan budaya, dan kemudian cara pandang keluarnya adalah bagaimana kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Kalau berbicara tentang regulasinya Bapak, bagaimana BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut dalam mendukung pengusulan OPK itu sendiri? Jadi memang di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada 4 langkah utama yang diamanatkan dalam undang-undang, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Ya. Ketika kita berbicara tentang kerangka hukumnya Bapak, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan memandu peran BPK 19 dalam asistensi kepada kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan dan Tenggara, seperti apa atau bagaimana itu Pak? Baik, jadi seperti contohnya di yang baru saja ini tentang sop saudara ya, misalnya seperti itu, penetapan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Sebenarnya proses itu kan melalui cukup panjang. Jadi di dalam pengusulan itu sudah ada prosedur-prosedurnya, sudah ada borang-borang yang perlu disiapkan, diisi oleh dalam hal ini adalah pemerintah daerah selaku pengusul, dan kami di BPK adalah bagian pendampingan, mendampingi usulan-usulan kabupaten kota, kemudian di provinsi, sampai kemudian mendampingi di tingkat nasional, sehingga dia menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, untuk proses penetapan hukum ini secara spesifik apa saja tantangan yang dirasakan? Tantangan terbesarnya sebenarnya adalah bagaimana kita memaknai tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sendiri. Ditetapkannya itu menjadi proses awal dari upaya keberlanjutan yang 4 langkah tersebut. Gitu. Jadi misalnya untuk penetapan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia itu sebenarnya bukan tujuan akhir, justru itu adalah titik awal untuk kemudian bagaimana kami di BPK bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya berkelanjutan terkait apa yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia itu. Dari segi hak cipta? Kalau untuk hak cipta ataupun juga berhubungan dengan semacam kekayaan intelektual, kalau yang diatur atau yang menjadi fokus dari penetapan itu kan sebenarnya bukan tentang menjadi milik dari misalnya kabupaten atau kota pengusul atau misalnya provinsi, tetapi itu adalah cara pandang menjadi suatu kekayaan nasional. Wilayah dengan nasional kan cukup berbeda Bapak ya. Bagaimana Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 itu
menyelaraskan kebijakan hukum wilayah dengan nasional untuk memfasilitasi pengusulan OPK itu? Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah di yang tadi fasilitasi itu ya. Jadi fasilitasi kan sebenarnya pemberian dukungan dalam hal ini, misalnya kalau kami di UPT di BPK memberikan dukungan bantuan itu bisa dari sisi anggaran ataupun juga tenaga teknis dalam hal ini, dalam rangka, dan itu meliputi keseluruhan langkah tadi. Misalnya kalau untuk penetapan berarti kami mendampingi proses untuk pengusulannya, misalnya untuk dokumentasi sebagai syarat kelengkapannya, naskah akademiknya dalam rangka pengusulan dan penetapan tersebut. Nanti di langkah berikutnya misalnya pengembangan, bagaimana kami memfasilitasi usaha-usaha atau upaya-upaya yang masyarakat lakukan untuk menyebarluaskannya. Apa rekomendasi dari BPK 19 untuk memperkuat dan meningkatkan perlindungan WBTBI di masa depan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara dengan keragaman budaya yang kita ketahui bersama cukup unik? Di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga sebenarnya selain 4 langkah utama atau 4 pilar utama tadi, sebenarnya ada instrumen-instrumen lain. Misalnya pokok pikiran kebudayaan daerah, di mana itu adalah di dalam dokumen PPKD ya, pokok pikiran kebudayaan daerah sebenarnya menggambarkan kondisi faktual dari suatu daerah. Sebenarnya Pak, kenapa sih kita harus memasukkan budaya-budaya unik yang ada di Sulawesi Selatan juga Sulawesi Tenggara ke warisan budaya tak benda di Indonesia? Alasannya apa Pak? Sebelum dia ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, tentu pengakuan ataupun penetapan itu kan tidak menghilangkan apa-apa yang bahwa itu adalah kekayaan dari, kalau dalam hal ini misalnya Provinsi Sulawesi Selatan, itu adalah kebanggaan itu. Ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, berarti seluruh upaya pemajuannya kemudian akan menjadi atensi dari seluruh Indonesia. Setelah mengetahui regulasi hukum dari beralihnya OPK menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, sudah saatnya kita mengetahui pula terkait dengan partisipasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan proses penetapan warisan budaya tak benda Indonesia. Sebenarnya Ibu, kalau kita kulik lebih dalam, langkah-langkah awal dalam alur pengusulan OPK dari tingkat kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan hingga diajukan ke tingkat nasional untuk penetapan sebagai WBTBI itu seperti apa Ibu? Terkait dengan langkah-langkah pengusulan warisan budaya tak benda OPK sebagai warisan budaya tak benda ini, pertama kita terkait dengan identifikasi. Kita melakukan pertama langkah-langkah awal itu adalah identifikasi. Awalnya identifikasi terkait dengan karya budaya tersebut, karya budaya tersebut atau bagaimana sejarah dan karakter lokalnya. Kemudian dilaksanakan terkait dengan observasi lapangan karya budaya ini ya. Jadi karya budaya di lingkungannya bagaimana, apakah dia masih bertahan atau tidak, masih hidup atau tidak. Nah, itu dilihat dari observasi lapangannya. Jika dipoinkan berawal dari observasi, kemudian identifikasi, observasi, wawancara, pengumpulan data. Jika dipoinkan Ibu ya. Iya. Baik. Ketika mau pengusulan Ibu OPK ke warisan budaya tak benda Indonesia, itu biasanya ada beberapa persyaratan utama, prosedurnya, dokumen dan sebagainya. Apa persyaratan utama dan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon saat mengusulkan OPK itu? Awal dari langkah-langkah itu ya, akan dipersiapkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang utama itu ya terkait dengan naskah akademik. Apa karya budaya itu, bagaimana karya budaya itu semua ada dalam naskah akademik secara lengkap. Setelah persyaratan dokumen sudah lengkap, bagaimana proses verifikasi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan? Tepatnya di Dinas Kebudayaan Ibu Paulina. Tahap pengusulan itu kan biasanya dari pemerintah kabupaten kota, kemudian mereka mengusulkan ke provinsi dulu. Nah, kalau
provinsi bertugas untuk bagaimana memverifikasi kembali terkait dengan naskah akademik, foto dokumentasinya bagaimana, videonya bagaimana. Ini yang harus kita verifikasi kembali ya, supaya dia betul-betul sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Peran Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam asistensi maupun koordinasi kepada BPK 19 seperti apa Ibu? Kita koordinasinya terkait dengan bagaimana naskah akademik. Karena di BPK 19 ini kan memiliki Bambang Budaya yang memiliki banyak kemampuan terkait dengan pembuatan naskah akademik. Jadi kalau dari pengusulan kabupaten kota ada yang kurang atau mungkin kita akan hubungi terkait dengan naskah akademik di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Untuk jangka waktunya sendiri Bu Paulina, berapa lama waktu yang dibutuhkan biasanya dari pengusulan hingga penetapan? Jangka waktu sekitar 6 bulan. 6 bulan cukup lama karena gini, ini prosesnya dari mulai, kalau kita dari provinsi itu awal tahun itu kita mengadakan pendataan lebih dulu, kemudian dari kabupaten kota mana yang mengusulkan OPK-nya untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda secara dinas nasional. Nah, itu yang kita kumpulkan kembali, kemudian kita verifikasi lagi. Itu memang memproses sampai bulan 4 atau bulan 5 itu baru dari dari Kementerian Kebudayaan untuk minta untuk kita usulkan ke pusat. Ibu Paulina di tingkat provinsi melihat sop saudara ini sudah menjadi warisan budaya tak benda. Kalau melihat dari orang yang bekerja paling keras itu dari pihak apa Ibu Paulina? Pihak pelaku budayanya ya. Pelaku budaya. Pelakunya. Jadi pelakunya yang harus diapresiasi yang lebih tinggi lagi karena bagaimana dia bisa memperkenalkan, bisa menyajikan terkait dengan sop saudara ini. Berbicara tentang sop saudara Bapak, sebenarnya peran sop saudara dalam membentuk identitas kultural kuliner masyarakat Pangkep kalau dari perspektif Bapak itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya kan pertama kita lihat budaya secara umum dulu ya. Budaya kan boleh dikata sebagai satu cara suatu komunitas, satu cara katakanlah suatu kelompok itu untuk merespon
situasi yang sedang terjadi, entah itu berhubungan misalnya dengan kondisi alam atau mungkin juga untuk kesehatan dan seterusnya. Jadi, nah dari situlah kemudian masyarakat dalam hal ini mungkin komunitas yang ada di Pangkep ya, dalam hal ini barangkali Pak Aji Dollahi ya yang dianggap sebagai penemu. Ya itu kan merespon situasi yang terjadi pada saat itu kan. Pada awalnya kan kalau nggak salah beliau bekerja pada Pak Haji Subair ya sebagai pegawai di situ sebagai membantu. Nah kemudian beliau merespon situasi itu dengan membuka misalnya usaha sendiri, tapi tentu saja beliau secara kreatif, secara inovatif mengembangkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan apa yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga kemudian lahirlah kreativitas Sop Saudara itu. Namun jika melihat filosofi yang terkandung di dalam Sop Saudara ini, Bapak bagaimana menanggapi itu? Ya, di situ kan awalnya diceritakan bagaimana Pak Haji Dollahi itu menggunakan terma Sop Saudara. Itu kan tujuan sebenarnya pada awalnya ingin mengajak orang ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya mungkin ya kesini Ki Saudara ya, mungkin dalam dialek Makassar itu mengajak untuk menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat Pangkep atau kalah kebiasaan keluarga Pak Haji Dollahi yang mengajak orang untuk makan. Itu kan berarti bahwa ada nilai-nilai yang sifatnya cultural bonding ya, sesuatu yang ingin mengikat, sesuatu nilai-nilai katakanlah solidaritas, persaudaraan yang ingin dibangun melalui kuliner ini seperti itu. Jadi kenapa kemudian gagasan pemilihan nama Sop Saudara itu muncul dari situ, ingin memunculkan bahwa ya kita adalah bersama gitu, kita adalah sesama, kita adalah bersaudara, dan untuk itu ya nama kuliner itu diberi nama Sop Saudara. Tapi jika dilihat lagi, seberapa urgensinya ini Pak untuk dilestarikan Sop Saudara ini yang katanya hanya sebuah makanan? Ya betul. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bukan sekedar makanan ya, di situ kan ada pengetahuan ya, ada pengetahuan, tadi ada nilai-nilai yang sangat kultural sifatnya, bagaimana bisa memberikan implikasi menumbuhkan persaudaraan sesama katakanlah warga Pangkep atau setidak-tidaknya warga Makassar. Itu berarti di situ ada pengetahuan tentang rempah-rempah, pengetahuan tentang nilai-nilai budaya tadi, nilai-nilai persaudaraan yang kemudian diramu dalam suatu kuliner, dalam hal ini Sop Saudara. Bagaimana pendapat Pak terkait dengan Sop Saudara yang sudah masuk kategori warisan budaya tak benda di Indonesia? Ya, kita bersyukur ya bahwa di balik Sop Saudara itu kan tadi ada pengetahuan, ada keterampilan, ada identitas juga tadi yang ingin disampaikan ya. Nah, kita bersyukur sebagai, katakan dari sudut pandang saya sebagai seorang akademisi, bahwa ini perlahan-lahan itu mulai diakui ya, bahwa kita memiliki kearifan, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki keterampilan yang mungkin saja berbeda dengan bangsa lain atau di tempat lain. Itu kan suatu keunikan ya. Dalam proses penetapannya Bapak, warisan budaya tak benda ini, Sop Saudara dimasukkan dalam kategori warisan budaya tak benda di Indonesia. Bagaimana melihat akademisi turut andil dalam hal tersebut? Katakanlah dokumentasi, dokumen-dokumen yang secara rasional, secara ilmiah mendukung bahwa itu memang bisa kok kita mengangkat itu sebagai suatu warisan. Tentu saja melalui kajian-kajian yang sifatnya rasional, kajian yang sifatnya ilmiah, tentu saja didukung dengan data-data, bukti-bukti yang mendukung itu. Jadi tidak sekedar mengatakan, wah kita punya ini, kita hebat, tapi kan tanpa dukungan data-data, tanpa dukungan dokumentasi, tanpa naskah akademik yang matang, itu tentu agak sulit diterima. Kalau di sini kan kita sudah Lagaligo misalnya sudah diterima sebagai warisan milik dunia. Nah sekarang
bagaimana melalui sop saudara ini yang sudah diterima sebagai warisan budaya tak benda, kita teruskan untuk menjadi warisan budaya dunia juga. Sebagai akademisi yang bergelut di dunia kajian budaya, apa sih Pak yang dirasakan tantangannya untuk melestarikan budaya sop saudara ini? Ya, saya kira tantangan utama kan pasti kita lihat kondisi sekarang kan, terutama di Gen Z ya, minat mereka terhadap katakanlah hal-hal yang berbau lokal ya, tradisional kan itu agak berkurang ya, mungkin karena dianggap ribet nih dibanding misalnya yang sifatnya fast food ya. Nah, mereka lebih gemar yang seperti itu. Nah, saya kira itu salah satu tantangannya ya. Sejauh ini Bapak, adakah beberapa penelitian yang membahas terkait dengan sop saudara itu sendiri? Saya kira sudah beberapa ya, salah satunya yang ada mahasiswa saya yang saya bimbing itu. Saat ini, Bapak? Iya, itu beliau mengangkat memang tesisnya masalah sop saudara. Boleh dibacakan Bapak? Ya, itu judulnya Dinamika Budaya Kuliner Sop Saudara sebagai Identitas Kultural Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, suatu kajian ekonomi politik. Ya, jadi di dalam tesis Saudara Agus Salim ini dia melihat bagaimana awal kemunculan sop saudara yang tadinya sifatnya kultural, filosofis, kemudian berkembang menjadi katakanlah menjadi macam-macam di situ kan, promosi, menjadi perdebatan macam-macam di situ, sampai kepada menjadi tagline misalnya Kota Makassar itu tagline-nya kota makan enak. Nah, itu juga memasukkan sop saudara sebagai salah satu bagian di representasi kota makan enak itu. Sop saudara memiliki kuah coklat yang kaya rasa dan wangi rempah. Di dalamnya terdapat daging dan jeroan sapi yang dimasak hingga lembut. Dipadukan dengan bihun atau soun, serta perkedel yang menjadi ciri khas penyajiannya. Perasan jeruk nipis di atasnya menambah kesegaran setiap suapan. Sop saudara berawal dari Haji Dollahi yang dahulu menjadi seorang pelayan dari Haji Subair. Setelah berkolaborasi dengan Haji Subair pada tahun 1957, Haji Dollahi mulai merintis dengan membuka usaha sendiri yang diberi nama Sop Saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada jilbab kan? Ada. Mari masuk. Ini Pak, banyak sekali yang penasaran. Kebetulan sop saudara ini sudah menjadi budaya yang dikenal di seluruh Indonesia. Bukan lagi di Kota Makassar. Iya, boleh diceritakan itu Pak, karena kita juga penasaran ini. Bagaimana nih awal mulanya sop saudara bisa dikenal dan bisa ada? Masih begini kan, baru ikut Masih kecil-kecil, umur berapa Pak? umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Itu tahu penjual sop. Penjual sop, baik. Mencari tahu cara membuat sop atau bagaimana? Dia Ya, sementara begitu belajar teliti. Sampai saya akhirnya bisa menyendiri. Kita itu dulu sama penjual sop. 7 tahun. Itu. 7 tahun hidup dengan penjual sop. Ya. Baru lama pikir. Tidak cocok ini kalau cuma kita sendiri bikin. Baru kita anak buah jadi. Jadi latihan di situ dulu sebelumnya, baru kemudian buat. Kenapa dinamakan sop saudara Pak? Apa artinya itu? Saudara cuma yang saudara itu datang semua Maki. Oh, saudara itu artinya datang semua Maki. Kita namakan sop saudara pada saat itu. Di tahun berapa itu Pak? Tahun berapa kaki? 60. Anak-anak. Iya, 66. Pertamanya tenda-tenda di sentral. Iya. Terus pindah ke Jalan Andalas. Menariknya, makna nama saudara bukan sekedar penanda menu. Istilah ini mengandung filosofi kebersamaan bagi masyarakat. Pak, kalau kita lihat
sop saudara itu kan banyak sekali nih Pak Di. Tidak bisa dihitung. Iya, dan ternyata Pak saya sudah coba beberapa tempat itu beda-beda rasanya Pak dengan yang di Andalas itu. Iya, beda Ki dengan sop saudara lainnya. Apa Pak yang jadi pembeda sebenarnya Pak kalau kita cari tahu itu? Beda tangan beda rasa. Beda tangan beda rasa. Iya. Kalau dari kita Kak, kalau melihat dan mencoba sop saudara punyanya Mbak dengan yang lain, apa yang kita rasakan? Beda bumbu. Beda bumbunya. Beda kekentalannya. Pasti beda. Ini anak cucu juga. Sedangkan ini tidak bisa nanti kita punya. Iya. Anaknya sendiri saja. Ajaib, Pak Di. Anaknya saja banyak cabangnya, tidak ada yang memang mirip tapi sama ji bumbunya semua, ambil dari Andalas ji. Cuman siapa yang masak pasti beda. Itu yang membedakan Mbak bikinnya. Lain tangan, Iya. lain rasanya itu. Iya. Mbak juga kalau ada yang mau bikin sop, dia suruh datang ke Andalas untuk belajar sendiri. Ini bumbu-bumbunya, ini yang dia kasih lihat semua, ini kasih masuk ini semua. Nanti bumbunya jadi, dia juga kasih tahu juga bagaimana cara bikinnya. Karena kan tidak langsung dikasih turun. Karena pasti tuh kalau masak dagingnya harus ditunggui, jangan sampai terlalu naik itu busanya. Banyak banyak proses, panjang prosesnya. Tapi akhirnya jadi makanan idaman seluruh warga Makassar itu pas kapan Kak? Pada saat langsung dijual, langsung dilaunchingkan, langsung di viral? Andalas. Enggak, dari kecil tuh kan orang-orang pasti orang-orang makan sop saudara kan cuma satu. Jadi semua yang makan itu pasti ke Andalas dia makan sop saudara. Dulu rumah makan enggak terlalu banyak toh. Jadi di Andalas dia yang buka memang sop saudara dan tidak ada cabangnya. Sop saudara ini sudah menjadi warisan budaya tak benda di Indonesia. Bagaimana perasaan tak mendengar itu, Mbak? Sop saudara tak ini baru kita dengar. Saya beritahu Ki kalau sop saudara ini sudah masuk warisan budaya tak benda di Indonesia, sudah diakui di seluruh Indonesia. Dia bahagia kalau orang-orang bisa lihat Ki di seluruh, dia kayak di televisi, di mana, di media. Dia baru bahagia mungkin, Kak. Dia perasaannya enggak bisa mengungkapkan mungkin, cuman ya dia pasti bahagia. Kemarin itu saya bilang datang ke rumah karena harus kasih lihat Mbak bahwa living legend. Ini legendnya. asal dari sop saudara ternyata masih ada. Kini, semangkuk rasa dalam sop saudara bukan hanya kuliner kebanggaan masyarakat Pangkep, tetapi juga telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di dalam satu mangkuknya, tersimpan nilai persaudaraan yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Karena itu, melestarikan sop saudara bukan hanya sekedar menyantapnya, tetapi juga memahami nilai kebersamaan yang hidup di dalamnya. Sop saudara lebih dari sekedar rasa. Ia adalah identitas budaya masyarakat Kabupaten Pangkep.